Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Anggara, mahasiswa agribisnis kelas 3C Universitas Muhammadiyah Mamuju. Jadi ini adalah buku agribisnis tanaman perkebunan yang membahas tentang peluang dan analisis bisnis komoditas perkebunan di pasaran untuk meningkatkan nilai perekonomian. Buku ini terbitan tahun 2008, diterbitkan oleh penebar swadaya dan ditulis oleh tim penulis penebar swadaya. Jadi buku ini dibagi atas 6 bagian. Di bagian pertama dalam buku ini itu tanaman perkebunan, peluang bisnis yang menguntungkan. Tentu ini sudah menjadi rahasia umum bahwa tanaman perkebunan itu merupakan peluang bisnis yang menguntungkan, ya, karena konsumen atau orang-orang yang membutuhkan komoditas tanaman perkebunan itu sangat banyak, bahkan hampir seluruh manusia yang ada di Indonesia itu membutuhkan tanaman perkebunan. Kenapa? Karena tanaman perkebunan itu sudah jadi bahan pokok, kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Karena komoditas perkebunan ini masuk dalam kategori kebutuhan konsumsi. Jadi setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya konsumsi, sehingga permintaan terhadap komoditas perkebunan itu akan selalu tinggi, tidak mungkin menurun seiring dengan bertambahnya populasi jumlah manusia yang ada di Indonesia yang sekarang sudah mencapai 260 juta jiwa. Di bagian kedua adalah manajemen bisnis tanaman perkebunan, gitu kan. Manajemen bisnis dalam tanaman perkebunan itu sangat dibutuhkan untuk mencegah kerugian, berbagai macam kerugian finansial dan lain sebagainya. Kemudian manajemen juga dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis, ya, mempercepat pertumbuhan bisnis di sektor komoditas pertanian, sehingga bisnis yang kita jalankan itu bisa mendapatkan profit dan bisa lebih besar lagi, produksinya lebih besar lagi, jangkauannya lebih besar lagi, dan tentunya keuntungannya akan lebih besar lagi. Kemudian di bagian ketiga di sini ada manajemen produksi. Manajemen produksi adalah semua hal yang kita lakukan dalam proses produksi komoditas perkebunan, ya. Misalnya bagaimana pengawasan terhadap tanaman, gitu, pengolahan tanaman, kita quality control lah istilahnya quality control. Kita mengontrol supaya para petani atau yang bekerja itu bisa melakukannya dengan baik, supaya kita mendapatkan produk yang baik juga, berkualitas tinggi. Bahkan kalau bisa kita menghasilkan produk-produk yang kualitasnya impor, karena produk-produk yang punya kualitas impor itu punya harga yang lebih mahal dan tentunya lebih menguntungkan. Kemudian seperti misalnya pengawasan itu diperlukan supaya apa yang sudah kita rencanakan itu terrealisasi di lapangan. Jangan sampai apa yang kita rencanakan, apa yang kita instruksikan kepada pekerja ternyata tidak dilaksanakan dengan baik. Alhasil apa yang kita harapkan, gitu loh, hasil yang kita harapkan itu ternyata tidak sesuai dengan yang terjadi. Akhirnya kita mengalami kerugian, ya. Kelonggaran pengawasan itu bisa membuat para pekerja misalnya itu tidak melakukan pekerjaan dengan baik, dan hasilnya yang dirugikan ya tentu kita saja, pemilik bisnisnya. Kemudian yang keempat, di bagian keempat itu manajemen keuangan. Pertama, manajemen keuangan ini menyangkut modal karena penggerak, ya. Jadi penggerak utama dimulainya sebuah usaha itu adalah modal. Karena kalaupun kita misalnya memiliki ide yang brilian, kita memiliki kemampuan, kita memiliki kreativitas, tapi kita tidak punya modal, itu akan terhalang. Jadi akses modal ini sangat penting, dan untuk mendapatkan modal itu bisa dari mana saja. Kalau kita punya kemampuan, ya kita gunakan modal sendiri, tentu itu lebih aman. Tapi kalau kita tidak punya, ya kita bisa mencari investor, ya. Kita menawarkan apa yang ingin kita lakukan, kita paparkan dengan baik. Tentu kalau investor melihat itu sesuatu yang punya peluang yang cukup, tentu mereka tidak akan ragu untuk invest uangnya ke kita, gitu kan. Terutama dalam salah satu modal yang terpenting itu adalah modal sosial, ya. Modal sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan orang,
karena itu akan membangun citra diri kita, itu membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Sehingga kalau kita mengusulkan ide yang bagus, tentu para pemilik modal atau investor itu tidak akan ragu menitipkan uangnya kepada kita untuk kemudian dibisniskan lah, seperti itu. Di bagian kelima itu adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu hal yang paling utama adalah kepada siapa kita akan menjual produk kita, gitu kan? Di mana kita akan menjual produk kita, akses pasarnya seperti apa, apakah cukup mudah. Kalau misalnya komoditas perkebunan ini saya jual di sini, apakah pembelinya akan banyak? Jangan sampai kita menjual barang atau komoditas perkebunan di tempat yang orang-orang di sekitar itu tidak menyukainya. Itu akan menjadi kerugian tersendiri bagi kita sebagai pelaku usaha. Itu sangat buruk, itu sangat berdampak buruk, karena apalagi komoditas pertanian atau perkebunan itu punya batas pembusukan. Dia bisa membusuk, dia bisa membusuk sehingga bisa mengganggu produksi tanaman kita. Kemudian yang terakhir, analisis usaha. Usaha yang kita lakukan itu perlu dianalisa kembali atau dievaluasi sehingga kita tidak mengalami yang namanya kerugian. Misalnya dalam analisis yang terpenting dalam suatu usaha itu adalah rasio antara benefit dan cost, ya. Cost dalam usaha, cost dalam bahasa Indonesia itu artinya biaya. Dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, biaya itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada namanya biaya variabel atau biaya tidak tetap, ya. Misalnya seberapa pupuk yang kita gunakan, seberapa uang yang kita gunakan misalnya untuk menggerakkan mesin, karena BBM kadang naik kadang turun, kemudian pupuk juga seperti itu, kadang naik kadang turun, kemudian dia juga tidak tetap, kadang kita gunakan banyak, kadang kita gunakan sedikit. Jadi ongkosnya itu tergantung volume penggunaan dan harga pasar, kita mendapatkannya dari mana, berapa harga yang kita dapatkan, kadang dia mahal, kadang dia murah, agak kurang stabil, itu disebut dengan biaya variabel. Kemudian ada yang kita kenal dengan namanya biaya tetap atau fixed cost namanya. Fixed cost namanya, biaya tetap. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi misalnya, ya. Sedikit atau banyaknya yang kita hasilkan dari usaha pertanian misalnya, itu akan biayanya tetap sama. Misalnya pajak tanah itu tidak dipengaruhi oleh jumlah komoditas yang kita produksi. Pajak tanah itu akan tetap sama, dihitung dari luasnya. Kemudian yang ketiga, mohon maaf saya lupa, ada satu biaya tetap juga, namanya itu biaya penyusutan alat. Jadi misalnya kalau petani itu membeli traktor misalnya dengan harga mungkin 10 juta, biaya penyusutan alat itu dihitung per tahunnya. Misalnya alat itu bisa digunakan sampai 10 tahun, maka pertama yang harus dilakukan adalah dilakukan penyusutan misalnya 20% lah biasanya, 20%, maka artinya alat itu dihargai seharga 8 juta. Kalau dia digunakan selama 10 tahun, artinya biaya alat selama 10 tahun itu adalah 8 juta. Kalau dibagi ke dalam tiap tahun, artinya biaya alat yang digunakan itu adalah 800.000 setiap tahun. Itu termasuk dalam ongkos atau biaya. Nah, kemudian biaya tetap dan biaya variabel ini dijumlahkan, maka hasilnya itu kita sebut dengan biaya total. Nah, biaya total inilah semua biaya yang kita gunakan selama proses produksi, distribusi, pemasaran, sampai produk sampai ke tangan konsumen. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung rasionya?
Pertama kita menghitung namanya revenue. Ada namanya revenue atau penerimaan. Penerimaan adalah berapa total, adalah berapa uang yang kita terima selama yang kita terima setelah produk kita itu habis terjual. Misalnya petani nilam lah. Petani nilam misalnya punya 5 kilo, 5 kilo. Punya 5 kilo minyak nilam. Kemudian minyak nilam itu harganya mungkin 2 juta. Mungkin 2 juta. Rata-rata 2 juta. Kalau di total revenue itu adalah harga satuan dikalikan dengan total barang yang kita punya. Jadi kalau harga satuannya 2 juta, kemudian dia punya 5 kilo, maka total revenue-nya adalah 10 juta. Kemudian kalau misalnya 10 juta. Nah, kemudian bagaimana menghitung profit atau keuntungan bersih yang kita dapatkan? Caranya adalah dengan menghitung total revenue itu dikurangi total cost atau total penerimaan itu dikurangi dengan total biaya. Itulah yang kita gunakan, ya. Kita gunakan sebagai acuan untuk menguji kelayakan suatu usaha. Kalau rasionya rendah, misalnya 1:1, atau kita sebut saja keluarkan dana misalnya 10 juta, total dana 10 juta. Total dana 10 juta untuk produksi sampai ke pemasaran. Kemudian apa yang kita dapatkan dengan 10 juta juga. Jadi artinya rasionya 1:1. Kalau seperti itu, apakah kita rugi atau tidak misalnya? Apakah layak untuk dijalankan usaha ini? Kalau hitungan biaya tentu tidak untung dan tidak rugi. Tapi selama menjalankan bisnis yang kita gunakan itu kan bukan cuma biaya. Kita juga menggunakan waktu, tenaga, pikiran, dedikasi. Jadi kalau secara ini kita tidak rugi, tapi di sisi lain itu tidak efektif, itu tidak produktif. Jadi diperlukan rasio yang lebih tinggi, 1:2 misalnya. 1:2 misalnya ya. Misalnya kita gunakan total cost-nya tadi 10 juta, revenue-nya atau penerimaannya 20 juta. Itu artinya keuntungan kita ada di angka 10 juta. Ya kita hitung-hitung saja. Kalau kita kerjanya 3 bulan, ya kita dapat berapa? Artinya kita dapat 3,3 juta. 3,3 juta dalam 1 bulan untuk waktu, tenaga, dan semua yang kita dedikasikan untuk usaha itu. Kalau dirasa sudah cukup ideal, ya kita lanjutkan. Artinya usaha itu layak untuk dilanjutkan. Kalau ternyata tidak, ya mungkin kita bisa evaluasi kembali apa yang perlu diperbaiki. Apakah cara bisnisnya yang kurang bagus atau memang bisnisnya yang kurang bagus. Artinya cara bisnisnya yang kita ganti, atau sekalian bisnisnya yang kita ganti, atau komoditasnya yang kita ganti misalnya begitu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai buku ini. Reviewnya agak singkat, mungkin di lain kesempatan kalau kita ada waktu dan tempat ya, kita bisa lebih dalam mendalami buku ini karena ini menyangkut dengan, terutama saya, ini adalah jurusan saya. Kemudian yang kedua, perkebunan dan pertanian secara menyeluruh itu adalah profesi paling banyak di Indonesia. Kita adalah lumbung pangan internasional. Jadi ya mohon maaf videonya agak terpotong. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan.